Kalau kalian dengar suara ini bagaimana nih? Benar-benar cepat banget ya perpindahan giginya. Pertanyaannya, sebenarnya transmisi apa yang digunakan oleh mobil kelas Rally One sampai bisa secepat itu pergantian giginya? Untuk kelas mobil rally, transmisi memiliki peran yang sangat penting dalam memungkinkan mobil untuk menaklukkan berbagai jenis medan yang sulit dan berbeda dalam kecepatan yang sangat tinggi. Pada dasarnya, transmisi mobil rally sama aja seperti transmisi di mobil pada umumnya yang berfungsi untuk memindahkan tenaga dari mesin ke roda mobil untuk menghasilkan gerakan. Dan ada beberapa jenis transmisi mobil rally yang digunakan di berbagai kondisi balap. Namun secara umum, transmisi pada mobil rally dibagi menjadi dua jenis, yaitu manual dan semi-otomatis. Kalau dulunya, transmisi manual adalah jenis transmisi yang biasa digunakan pada mobil rally WRC kelas tinggi. Dalam transmisi manual, pembalap harus mengoperasikan kopling dan memindahkan gigi secara manual untuk mengubah rasio gigi, yang kemudian mempengaruhi kecepatan mobil. Sedangkan pada transmisi semi-otomatis, pembalap hanya perlu memilih gigi yang akan digunakan, sementara transmisi akan secara otomatis memindahkan giginya. Dan jenis transmisi ini dapat mempercepat perubahan gigi dan meningkatkan kecepatan mobil. Salah satu fitur yang unik dari transmisi mobil rally WRC dulunya adalah gearbox yang biasanya berjumlah 6 kecepatan atau lebih, yang mana ini memungkinkan mobil untuk mencapai kecepatan yang sangat tinggi dalam waktu yang sangat singkat. Selain itu, ada juga jenis sistem diferensial yang digunakan pada mobil rally WRC, yang memungkinkan roda yang berbeda pada mobil untuk berputar pada kecepatan berbeda saat mobil sedang berbelok atau berakselerasi. Tapi untuk saat ini, teknologi sudah berkembang pesat. Jadi, transmisi mobil rally One yang biasanya menggunakan transmisi manual, namun saat ini banyak mobil rally yang menggunakan transmisi semi-otomatis untuk meningkatkan kinerjanya. Tapi, meskipun jenis transmisi semi-otomatis memberikan keuntungan dalam kinerja dan perubahan gigi yang lebih cepat dan akurat, namun ada beberapa kekurangan yang dimiliki transmisi ini. Yang pertama, transmisi jenis ini membutuhkan pemeliharaan yang lebih intensif. Jadi, transmisi semi-otomatis memerlukan perawatan yang lebih intensif dibandingkan dengan transmisi manual karena terdapat lebih banyak komponen elektronik yang terlibat di dalamnya. Hal ini berarti bahwa tim harus lebih cermat dan hati-hati dalam memeriksa dan memelihara komponen transmisi semi-otomatis agar tidak mengalami kerusakan atau kegagalan selama balap. Makanya di era sekarang kita cukup sering melihat mobil rally suka mengalami gagal transmission. Kemudian yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Untuk saat ini, pembalap harus lebih mengandalkan teknologi transmisi semi-otomatis untuk memindahkan gigi secara otomatis, yang berarti bahwa ada kemungkinan terjadinya kegagalan teknologi, seperti gangguan elektronik atau kerusakan komponen. Dan ini dapat berdampak pada kinerja mobil dan mempengaruhi posisi pembalap di lapangan. Kemudian yang ketiga, keterbatasan dalam penggunaan. Jadi, transmisi semi-otomatis memiliki batasan dalam penggunaannya pada jenis medan yang sulit atau dalam kondisi cuaca yang ekstrim. Ini karena transmisi semi-otomatis bekerja dengan cara mengatur kecepatan mobil dan menyesuaikan gigi secara otomatis, sehingga tidak memungkinkan pembalap untuk memiliki kendali penuh dalam mengoperasikan mobil. Namun, di balik itu semua, transmisi otomatis pada mobil WRC adalah jawaban yang tepat, mengingat spek mobil yang kencang saat ini. Tapi, pada sadar nggak nih, kalau dulu-dulunya mobil WRC rata-rata memiliki 6 kecepatan. Namun, kenapa hampir semua mobil di kelas Rally One hanya menggunakan 5 kecepatan? Sebenarnya jawabannya adalah, mobil rally saat ini memang memiliki transmisi dengan hanya 5 kecepatan, dibandingkan dengan mobil balap lainnya yang mungkin memiliki lebih banyak gigi dalam transmisi mereka. Alasan utama mengapa mobil rally menggunakan 5 kecepatan adalah untuk meningkatkan kinerja mobil di medan yang berbeda-beda, terutama di medan berbatu dan berpasir. Dalam balap rally, mobil harus bisa melewati medan yang berbeda dan bervariasi dengan cepat dan efisien. Dan mobil rally harus dapat mengatasi medan yang berbatu, berpasir, berlumpur, dan berhutan, serta menghadapi jalan berkelok dan tanjakan curam. Jadi pilihan 5 percepatan dalam transmisi memungkinkan mobil untuk mengoptimalkan kecepatan dan torsi di berbagai medan dan jalan raya yang berbeda. Selain itu, jumlah gigi dalam transmisi mobil juga mempengaruhi berat dan kekuatan transmisi. Dan dalam mobil rally, berat dan kekuatan transmisi merupakan faktor penting dalam memaksimalkan kinerja mobil, yang mana jumlah gigi yang lebih sedikit memungkinkan tim balap untuk memilih bahan yang lebih ringan dan lebih kuat untuk transmisi, yang secara keseluruhan dapat meningkatkan kecepatan dan kinerja mobil. Dengan hanya 5 percepatan, pembalap jadi memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengoperasikan kopling dan memilih gigi secara manual, yang memungkinkan mereka untuk memiliki lebih banyak kendali atas mobil mereka.
Ini sangat penting di medan yang berbeda, di mana pembalap harus menyesuaikan gaya mengemudi mereka dengan cepat dan tepat agar tetap dapat mengendalikan mobil dengan baik. Selain jenis transmisi yang digunakan, transmisi mobil rally juga memiliki beberapa komponen penting yang harus diperhatikan, seperti kopling, sistem diferensial, dan gearbox. Yang mana kopling pada mobil rally berfungsi untuk menghubungkan mesin dengan transmisi. Selain kopling, sistem diferensial juga merupakan komponen penting pada mobil rally, dan sistem ini memungkinkan roda pada mobil untuk berputar pada kecepatan yang berbeda saat mobil sedang berbelok atau berakselerasi. Dalam situasi balap yang sulit, sistem diferensial dapat membantu mobil tetap stabil dan mengurangi kemungkinan tergelincir. Jadi, transmisi benar-benar luar biasa pentingnya di mobil rally. Oh iya, untuk saat ini, semua jenis transmisi yang digunakan adalah sekuensial ya jenisnya. Jadi udah nggak ada yang menggunakan edge pattern lagi. Karena kalau pakai edge pattern, lebih repot dibandingkan menggunakan sekuensial. Jadi kurang lebih seperti itulah transmisi di mobil rally. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.